يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب يا واسعا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع أصحابه وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا شيخنا كهجي معلم شافي هذاني كهجي سيف الدين أمسر كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف كهجي صفوان النظامي أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأن الله تعالى يجعل في قبورهم الروح والريحان والفسح رضوان والبشار والأمان في رفع الجنان والسيد ولد أدنان وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الختام ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
yabniya. Fasalli fasalli. Ad'iyati. Naam, askurukum ala ma qara'tum. Asallahu kuna qira'atan wasilatan li futuhi hadza ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa alaika bitulil mukthi wa kathratil julusi fil masjidi bin niyatil i'tikafi. Wa alaika, dan hendaklah olehmu, bitulil mukthi, dengan memperlama diem. Muktun itu diem, tinggal. Wa kathratil julusi, dan banyak duduk. Fil masjidi, di dalam masjid. Tapi biniyatil i'tikafi, dengan niat iktikaf. Biar kata lama duduk ngetem di masjid nggak niat iktikaf, jadi sayang-sayang.
Fa innal masajida, kenapa emang kok disuruh banyak tinggal dan diem di masjid dengan niat iktikaf? Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid itu, masajid jamak dari masjidun, masjidani, masajidun. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid itu buyutullahi, rumah-rumah Allah. Wa ahabbul biqa'i ilaihi, dan lahan yang paling dicintai Allah. Biqa, biqa itu tanah, lahan. Jadi alasannya kenapa kita suruh banyak duduk atau diem di masjid, karena masjid itu rumah Allah. Yang kedua, karena masjid itu tanah yang paling didemenin ame Allah, pekarangan. Makanya dalam hadis ada khairul biqa al masjidu wa syarrul biqa as-suku. Seburuk-buruknya lahan, sebaik-baiknya lahan atau tanah itu tanah yang dipakai masjid. Seburuk-buruknya lahan itu yang dipakai pasar. Syarrul biqa suk, pasar. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Al masjidu baitu kulli taqiyyin. Sampai situ. Al masjidu, adapun masjid, baitu rumah, kulli taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Taqiyyin itu orang yang bertakwa. Jadi kalau orang demen sama masjid itu sebagai isyarah dia pantas disebut taqiyun. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil imani. Titik sampai situ. Kata Rasul, idza ra'aitum, idza apabila, ra'aitum kalian melihat, ar-rajula akan seseorang, ya'tadul masjidah yang biasa datang ke masjid. Ya'tad itu adatan, biasa, sering dia datang ke masjid, sering. Maka apa kata Rasul? Fashhadu, maka bersaksilah kalian, lahu untuk orang tersebut, bil iman, bahwa orang itu punya iman. Jadi itu salah satu bentuk dukungan langsung dari Rasul. Kalau ada orang yang suka atau rajin ke masjid, maka bersaksilah kalian dia itu benar-benar ada iman. Di mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Kata Allah dalam Quran, innama, hanya sanya, innama sesungguhnya, ya'muru yang memakmurkan, masajidallah masjid-masjid Allah. Siapa yang memakmurkan? Man amana, orang-orang yang beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat. Hadis Quran tuh sering gitu. At-Taubah, surat At-Taubah. Suka di masjid-masjid kaligrafinya itu. Jadi kata Allah, hanya sanya, berarti kagak ada lagi tuh innama. Huruf asar tuh, adatul hasar. Jadi nggak ada yang lain. Kalau orang udah suka memakmurkan masjid, udah pasti beriman gitu.
Kemudian wa'addahu alaihi salam fi sab'atil ladina yuzilluhumullahu bizilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Wa'addahu, adda ya'uddu, wa'addahu dan menganggap, wa'addahu dan menghitung, hu akan orang tersebut, Nabi, wa'addahu alaihi salam dan telah menganggap dan telah memperhitungkan siapa Nabi, fis sab'ati di dalam 7 golongan, alladzina yang mereka itu, yuzilluhumullah akan memberikan naungan siapa Allahum kepada 7 golongan tersebut, bizilli arsyihi dengan naungan arsy-Nya Allah, yauma la zillah illa zilluh, yauma yang pada hari nanti la zilla tidak ada naungan illa zilluhu kecuali naungan Allah. Jadi kata Rasulullah, orang yang suka rajin ke masjid atau demen ke masjid itu di antara 7 golongan salah satunya dia tuh yang mendapatkan zillun minallah, payung dari Allah. Nanti yauma itu pada hari kiamat nanti. Jadi orang-orang pada kepanasan. Nah, ada 7 golongan tuh. Nah, salah satu 7 golongan itu orang yang suka ke masjid. Faqala kemudian berkata rajulun. Faqala maka berkata siapa Nabi? Siapa itu salah satu 7 golongan tersebut? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Titik. Kata Nabi, salah satu dari 7 golongan itu rajulun, seseorang, qalbuhu yang hatinya mu'allaqun bergantungan, mu'allaqun berkaitan, mu'allaqun itu menggantungkan, bil masjidi dengan masjid. Idza kharaja minhu, idza apabila kharaja keluar siapa rajul, minhu dari masjid, hatta ya'uda ilaihi sampai nanti dia kembali lagi ke masjid lagi. Itu namanya qalbuhun mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu emang udah klik banget sama masjid. Kalau kata kita mu'allaqun tuh, hatinya klik sama masjid. Orang kalau udah klik, nah itu namanya hatinya nempel tuh. Itu yang susah. Jadi kadang ada kan orang yang kagak klik banget sama masjid. Nah itu naudzubillah. Tapi kalau masih qalbuhu mu'allaqun, kayak yang namanya orang qalbuhu mu'allaqun, dia kagak ke masjid, dia kagak sholat bebarengan rame-rame, itu nggak enak tuh. Itu namanya mu'allaqun. Jadi kayak ada yang kurang. Makanya disebutnya mu'allaqun, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya klik sama masjid. Nah, itu salah satu 7 golongan orang yang model begitu, yang hatinya klik sama masjid. Kemudian walakin akan tetapi alaika halul julusi fihi, hendaklah oleh kamu keadaan duduk fihi di dalam masjid, bil adabi dengan adab, wal ihtirami dan dengan penghormatan. Ini dia. Wal imsaki dan menahan, anfudulil kalami dari omongan yang lebay. Kalau kata kita sekarang Fudul itu kalau diartin sekarang tuh lebay, fudul loh lebay, fudulul kalam. Fadlan anil mahduri minhul harami. Fadlan terlebih anil mahduri dari yang dilarang, minhul haramu di antaranya perkara yang haram. Fudulul kalam tuh omongan yang berlebihan.
Fadlan lebih-lebih lagi omongan yang dilarang atau yang diharamin gitu. Jadi di saat kita duduk di masjid, nah di antara aturannya dia kudu duduknya tuh kudu ada adabnya, kudu ada ihtiramnya. Dan di saat di masjid al-imsak, tahan udah omongan-omongan yang fudul, yang lebay, yang fudul terkhusus yang berkaitan dilarang atau diharamkan, jangan ngomong di situ di masjid. Itu adabnya. Berarti mafhumnya, andai kata ada orang duduk di masjid, kemudian omongan obrolannya itu ada omongan yang mahdurun minhul haram, nah fadilah berkaitan itu udah kagak dapat, hilang. Kemudian fa'in bada laka at-tahaddutsu bi syai'in min umurid dunya fabroz ila kharijil masjidi, fa'in maka jika bada muncul laka padamu at-tahaddutsu obrolan bisyai'in dengan sesuatu min umurid dunia dari urusan-urusan dunia. Apa perintahnya ki musannif? Fabroz ila kharijil masjid, fabroz menyingkirlah kamu, ila kharijil masjidi dari luar masjid, udah keluar masjid. Kan ada di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin cerita riwayat orang soleh. Jadi begitu di masjid ada sekelompok orang lagi ngobrolin malah proyek urusan dunia. Kalau dalam kata Imam Ghazali, kalau dia ngomongin proyek tapi sandarannya masih ibadah, masih jadi boleh. Ngomongin proyek nih, kemudian nanti kita hasilnya ini buat pengajian nih, hasilnya masjid. Nah itu masih ada disandarin. Tapi kalau urusannya cuman buat ke perut, nah itu kagak boleh tuh. Nah dalam kitab Tanbihul Mukhtarin ada tuh cerita tuh. Jadi dia pergi, disuruh diusir. Begitu ngobrol, toto obrolannya udah urusan dunia nih, ngobjek kalau kata kita. Diusir tuh orang soleh. Jadi takut mencidrai orang yang lagi di dalam gitu. Bahasanya kalau dalam kitab tersebut, kalau botai jangan kemari gitu. Jadi dikata kotoran tuh. Apa ungkapannya tuh? Singkirin al-ghorb ila kharijil masjid. Kalau botai jangan kemari, keluar sana masjid gitu kalau kata orang Betawi. Jadi udah ngobrol bagus-bagus, kalau kata kita mah udah wangi, udah cakep, rapi, udah bagus, udah keluar nur cahaya, diobrolin objek. Nah ini orang soleh nih kelihatan mata gitu, asapnya kelihatan terbuka. Jadi orang udah pada bawa cahaya di tangan, satu di tangan. Ini dua orang ngobrol-ngobrol. Jadi ditaruhin tai di situ, taruhin pangkunya taruh tai. Nah akhirnya diusir tuh orang dua. Lebot tai keluar sono, begitu kasar itu. Itu cerita itu ada dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Jadi orang yang punya kasaf. Makanya di sini bahasanya pakai fil amr. Fabroz. Pergilah engkau, singkirlah, menyingkirlah engkau ila kharijil masjid, keluar masjid. Kalau emang akhirnya kudu ngobrolin dunia, itu bukan tanah masjid, ke situ samping tuh, gitu. Kemudian wala tastaghil fil masjid, janganlah engkau menyibukkan diri fil masjid, di dalam masjid, illa bil ibadati faqat, kecuali di dalam ibadah saja. Ada kegiatan kecuali empelin ame ibadah. Kenapa emang? Li'annahu sesungguhnya lan yabniyah tidak akan lan yabniyah tidak akan membangun, lan yubniyah tidak akan dibangun itu masjid illa terkecuali liya'budallaha fihi, untuk menyembah Allah fihi di dalam masjid.
Jadi nggak mungkin orang bikin masjid kecuali tujuannya emang buat ibadah. Makanya nggak boleh ada kesibukan lain kecuali kesibukan di dalam urusan ibadah. Nah, ini yang sekarang langka tuh. Makanya kadang-kadang ada masjid, cuman kalau kita masuk kayak kurang aneh gitu, kayak anyep gitu, ada tuh. Walaupun atapnya sebaliknya ada masjid nggak tapi cakep, tapi kita begitu di dalam nyes enak. Nah itu tanda-tanda tuh, artinya emang steril banget tuh ibadah. Maksudnya di situ masjid. Makanya hukum masjid sama hukum musola lebih saklek masjid. Itu masjid punya kemuliaan tersendiri. Makanya berkaitan hukumnya banyak sakleknya. Banyak sakleknya masjid. Kalau musola agak nggak terlalu agak lunak gitu. Itu ada sedikit perbedaan. Karena tapi masjid tetap lebih punya kemuliaan kalau dalam urusan darajah. Kemudian qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yadhkura fiha ismuhu ila qaulihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin. Kata Allah dalam Quran, fi buyutin, di dalam rumah-rumah, adzinallahu, yang telah mengizinkan siapa Allah, antarfa'a untuk mengangkat, wa yadhkura dan untuk menyebutkan, fiha di dalam masjid tersebut. Mengangkat apa? Menyebutkan siapa? Ismuhu, namanya Allah. Ismahu, namanya Allah. Ayat itu ila qaulihi, sampai kepada ucapan Allah yang berbunyi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yasha, yang dikehendaki, bighairi hisab, tanpa hitungan. Udah. Nah ini nanti lihat lagi tuh di Quran. Saya juga lupa tuh. Ini antarfa'a apa antarfa'a, wa yudhkara apa wa yadhkura. Ini sih antarfa'a, enggak dimajhulin. Fiha ismahu, namanya Allah. Jadi Allah intinya dalam ayat tersebut memberikan keterangan orang yang ada di masjid, kemudian nanti orang itu tuh ketika berzikir menyebut nama Allah, maka orang itu akan diangkat sama Allah dan nanti dikasih rezeki enggak terhingga tuh sama Allah. Ini surat An-Nur kalau nggak salah, cuman ayatnya lupa. Kemudian wa idza titik tuh, wa idza dakhaltal masjidah, wa idza, dan apabila dakhaltal masjidah, engkau masuk ke masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu, fil amr, faqaddim, maka dahulukanlah olehmu, rijlakal yumna, akan kakimu yang kanan, waqul, dan bacalah olehmu, apa bacaannya? Bismillahi wassalatu ala rasulillahi, Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaaba rahmatika. Titik sampai situ. Bacalah olehmu bismillahi, dengan nama Allah, wassalatu ala rasulillah, dan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma, ya Allah, ighfirli dunubi, ampunin ya Allah dosa-dosa saya, waftahli, dan bukakan buat saya, abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Doa masuk masjid, kaki kanan baca doa itu. Titik. Kemudian wala tajlis, dan kamu jangan langsung duduk.
hatta tusolliya rakaataini, sehingga tusolliya engkau melakukan sholat rakaataini 2 rakaat. Ini yang disebut sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Fa in lam tatamakan, maka jika tidak mantap atau tidak memungkinkan, minas sholati, dari sholat, fakul, maka bacalah olehmu arba'a marrotin, halnya 4 kali. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali. Jadi kalau kita datang ke masjid, toto kita langsung duduk karena udah ada temen manggil, toto duduk. Nah kita niat begitu duduk, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Udah tuh, itu ganti kita kagak sholat tahiyatul masjid. Andai kata kita kagak sholat, karena kalau orang datang ke masjid udah duduk diri lagi, udah kagak dapet tuh, udah batal udah. Yang namanya tahiyatul masjid, begitu masuk masjid bayang langsung, jangan duduk dulu. Kalau dia duduk dulu habis, udah kagak ada lagi sholat tahiyatul masjid, udah duduk. Makanya jangan duduk dulu. Tapi tahu-tahu kadang-kadang kan pada kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita ketemu orang yang kita kenal, akhirnya kita langsung duduk. Nah, biar kita kagak disebut tidak menghormati masjid, maka buru-buru kita ucapin terus pelan-pelan, sebelum mati subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah 4 kali. Baru itu menduduki kedudukan yang sama ketika kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Itu. Jadi kata Musonif, begitu masuk masjid wala tajlis, jangan duduk dulu, tapi sholat 2 rakaat. Kalau nggak bisa maka baca itu 4 kali. Kemudian wa idza kharajta minhu, wa idza, dan apabila kharajta, kamu keluar, minhu, dari masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu, rijlakal yusra, akan kakimu yang kiri. Ini kebalikannya, kita masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau kamar mandi, masjid, kaki kanan masuk, keluar kaki kiri. Terus apa lagi? Begitu keluar baca apaan? Wakul, dan bacalah olehmu mata qaddama, apa-apa yang lalu, yang kemarin tuh, maksudnya yang udah diterangin masuk masjid. Tadi kan masuk masjid bacaannya Allahumma bismillahi wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Nah muqaddimahnya tuh di awal bismillahi wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi. Itu namanya bacalah mata qaddama, bacalah apa-apa yang terdahulu. Maksudnya bacalah yang muqaddimah doa yang masuk tadi. Waj'al, dan jadikan olehmu badalah, pengganti, abwaba rahmatika, lafaz abwaba rahmatika diganti sama apaan? Abwaba fadlika. Bedanya itu doangan. Jadi muqaddimahnya sama, depannya sama. Allahumma gfirli dunubi, depannya sama tuh. Tapi kalau masuk waftahli abwaba rahmatika, kalau keluar waftahli abwaba fadlika. Jadi betanya kalau masuk pintu rahmat, yang keluar pintu karunia, fadlik. Jadi beda ujungnya doangan. Waj'al, dan jadikan olehmu badala, pengganti, abwaba rahmatika, lafaz abwaba rahmatika diganti apa? Abwaba fadlika, dengan lafaz abwaba fadlik gitu. Jadi doa mau keluar masjid ujungnya abwaba fadlik, kalau masuk masjid abwaba rahmatik gitu. Kemudian wazid fil amr, wazid
dan tambahkanlah olehmu bacaan tersebut, tambahin afdolnya. Apa bacaannya tambahannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Titik sampai situ tambahannya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk, wa junudihi, dan tentara-tentaranya setan. Junud jamak dari jundun, jundani, junudun, tentara. Terus apa lagi? Wa idza sami'tal muadzina, wa idza, dan apabila sami'tal muadzina, kamu mendengar orang yang adzan, muadzin, fakul, maka bacalah olehmu mislah, seperti ma yaqulu, apa-apa yang dibaca si muadzin. Muadzin baca Allahu Akbar, kita dengar, ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin baca asyhadu an la ilaha illallah, kita ikutin asyhadu an la ilaha illallah. Illa, kecuali fil hayyalataini, di dalam dua hayyalah. Hayyalah tuh hayyalah sholah ame hayyalal falah. Fakul, maka bacalah olehmu ketika hayyalah sholah hayyalal falah, la haula wala quwata illa billah, itu bacanya. Wa fit taswibi, dan ketika taswib itu bacaan as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu nama istilahnya taswib tuh. Jadi taswib itu bacaan muadzin, as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu taswib disebut di istilah fikihnya. Taswib itu, maka apa bacanya, balas jawabannya soddaqta wa barorta, itu tuh. Jadi kalau taswib jangan diikutin taswib juga, tapi jawab soddaqta wa barorta, engkau bener, engkau bagus. Kemudian faida farogta min jawabihi, faida, maka apabila farogta, kamu telah selesai, min jawabihi, dari menjawab adzan muadzin. Dan kalau menjawab muadzin kan kita suka kerok ya, ono azan, kita jawab yang mana ya? Nah, jawab itu yang pertama kita dengar, walaupun yang dekat belum adzan, yang jauh udah itu yang pertama kita dengar. Yang minimal, yang wajibnya tuh atau yang muakkad itu pertamanya. Makanya ada guru-guru lagi ngajar nih, nggak di-cut, berhenti dari awal sampai akhir, dengerin azan dulu. Tapi yang pertama dulu dia jawab. Kalau azan, sebelah kampung saya udah azan, dia lagi ngaji maghrib nih, terus sana azan isya, Allahu Akbar. Guru diam dulu sebentar, terus langsung jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah terusin ngajar. Nah, itu yang muakatnya tuh yang takbir pertama tuh. Ntar kesononya, nah itu nggak apa-apa. Nah, ketika kita dengar, yang mana kita dengar, itu yang pertama. Ada lagi yang nanya, TV boleh sunnah gak? Dijawab kagak sunnah tuh TV. Radio kagak sunnah. Itu yang kedengeran langsung, bukan dari media, bukan. Maksudnya TV, radio itu. Nah, itu yang kedengeran kuping kita langsung di tempat terdekat kita. Dan itu yang pertama. Nah, itu kadang-kadang sering rancuhnya tuh. Tapi kadang-kadang kan kalau udah duluan tuh rada kerok. Oh, udah ya sholah, ini masih belum. Jadi kita kagok jawabnya nih. Yang penting pertamanya tuh. Makanya ketika kita duduk di masjid, ya udah, kalau lagi kita posisinya kecuali di masjid, kita di masjid. Nah, udah di tempat itu azan. Karena udah azan tuh, ntar aja jawabnya yang ini aja nih. Karena kita ada di masjid di tempat itu. Jangan kita udah di masjid, yang sebelah azan, kita jawab yang ono. Ntar begitu sini kita cuekin, lu kagak jawab, enggak gue jawab yang ono udah. Nah, kalau di masjid, ya kita di tempat masjid gitu. Ini yang maksud saya tadi itu yang duluan tuh kalau posisi kita di jalan, di rumah gitu. Itu. Faida farogta min jawabihi, faida apabila farogta engkau telah selesai min jawabihi, dari menjawab muadzin, fasolli, maka sholatlah engkau.
alan nabiyyi fasolli maka bersolawatlah engkau, bukan sholat, fasolli maka bersolawatlah engkau alan nabi kepada nabi. Tumma kemudian kul bacalah olehmu, Allahumma rabba dzati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'attah. Ada lagi tahu innaka la takhlutiful mi'ad. Nah itu banyak bacaan tambangnya, tapi itu yang minimalnya itu. Kalaupun kita nggak hafal, sholawatnya doangan. Udah hafal, kita cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Kalau kita doa habis azan kagak hafal. Nah jadi habis dengar azan buru-buru doa. Kemudian wa aktsir minad du'ai bainal adani wal iqamati. Wa aktsir dan perbanyaklah olehmu minad du'ai daripada doa bainal adzani wal iqamati antara adzan ame iqamah. Perbanyak doa tuh. Ini suka diamalin justru ame pasukan cingkrang nih. Dia mah kagak mau sholawat, puji-pujian kagak mau. Gua udah berdoa aja sampai duduk tahiyat awal begini. Itu kalau belum qomat dia masih begini aja tuh. Kalau pasukan cingkrang tuh dia makai banget itu, dia nggak ada orang sholawat terisi tuh. Kalau kita kan puji-pujian. Nah itu ada ijtihadnya. Orang bersolawat ketika habis adzan dan iqomah itu bagian dari doa, dan doanya lebih umum, mendoakan orang yang kagak doa. Orang bersolawat nih, kita kan suka solawat apa aja. Kita habis azan kadang nggak doa, kita langsung solawat apa aja. Ada yang pakai solawat tibil qulub, ada yang solawat asghiliz zolimin bizolimin, nungguin qomat nih. Nah ijtihad ulama, karena kalau kita solawat nulungin orang yang kagak doa itu, ini fadilahnya gede juga. Nah ini orang cingkrang nih, dia suka egois, kita kesalnya tuh. Dibuat dirinya doang kan. Sampai orang sholawat ada yang berani ngomelin, berisik gue lagi doa. Gitu. Jadi semua tuh begini kan, begini aja deh, tahiyat begini. Kalau belum qomat dia belum usap mukanya tuh, belum selesai begini. Jadi wa aktsir bener-bener banyak. Nah itu salah satunya kalau kita berbanyak, kalau kita pada kondisi lagi sendiri. Nah tapi kalau lagi sholat berame-rame gitu, ijtihad ulama tuh nulungin orang yang kagak doa, maka akhirnya dianjurkanlah baca sholawat, puji-pujian dah pokoknya. Kalau kata orang Jawa tuh puji-pujian, muji Allah muji Rasul. Nah di dalam muji Allah dan muji Rasul itu isinya doa kebaikan. Maka ketika ada salah satu orang yang kagak doa di pojokan, dia kedapetan. Nah, nulungin tuh namanya. Jadi ya jangan diberhentiin orang sholawat gitu. Nah itu walaupun emang konteksnya ada hadis itu, salah satunya ini wa aktsir dan perbanyaklah doa. Kecuali kayak misalnya waktunya yang rada pendek kayak habis maghrib, antara maghrib sholat maghrib itu pendek tuh. Kalau yang panjang kan subuh itu panjang, maka sholawat dah. Makanya kalau subuh salah satunya nanti ada kalau nggak keterangannya tuh yang baca istighfar atau baca ya hayyu qayyum lailanta ya hayyu qayyum lailanta 100 kali. Nah itu ada fadilahnya tuh khusus, ada riwayat juga. Intinya adzan ame qomat itu intinya waktu keramat gitu aja dah. Kemudian liqaulihi karena ada sabda Nabi, liqaulihi karena ada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u bainal adzanaini la yuraddu. Adapun doa di antara dua qomat, di antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan qomat, la yuraddu, tidak ditolak. Itu hadis tuh. Itu dianjurkan, makanya perbanyak doa. Kemudian wa binad du'ail waridi, dan di antara doa yang warid itu yang datang dari Nabi.
wa minad du'ai, dan di antara doa yang warid dari Nabi fi hadzal waqti, pada waktu itu tuh antara azan dan qomat, apa yang warid, doa yang masyhur dari Nabi, apa yang Nabi ijazahin kepada sahabat. Ini dia doanya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu tuh segitu doang tuh. Jadi kalaupun kita mau salawat, sempetin doa itu bentaran. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Udah segitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah, kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Simple tapi dalam udah. Enggak kudu doa panjang begini lama belum komat. Jadi rinciin kali. Biar bonus naik, biar anak masuk PNS. Begitu pengen panjangin. Nah, kita baca simpel aja, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Udah, selebihnya ya sholawat dah tuh. Gitu. Nah, tapi itu tuh doa yang warid dari Nabi antara adzan ame qomat, itu doanya yang pernah diijazahin sama Nabi. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian wa qad waroda, dan sungguh telah datang al-hathu, anjuran, fis sunnati, di dalam kesunahan, ala hadzal du'ai, tentang doa ini, fi ghairi hadzal waqti, pada selain waktu itu. Jadi ada juga anjuran dari Nabi untuk baca doa yang tadi, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, selain antara adzan dan qomat. Maka tafreknya fa'alaika bihi, maka hendaklah engkau baca itu doa, fa'innahu, karena sesungguhnya doa itu, hu-nya kembali ke doa tadi, fa'innahu, karena sesungguhnya doa itu min ajma'il ada'iyati wa afdoliha. Nah itu tuh yang jadi titik poinnya tuh, karena doa itu min ajma'il ada'iyati, di antara yang menghimpun semua doa, wa afdoliha, dan yang paling utama. Jadi kumpulan doa semua tuh itu di kalimat doa itu doang. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu ajma'ul ada'iyah. Ada'iyah itu jamak dari doa. Doaun, doaani, ada'iyatun. Ada'iyatun itu jamak dari lafaz doa. Jadi ajma'il ada'iyah, kumpulan doa-doa, wa afdoliha, dan yang paling utamanya doa. Jadi doa antara adzan ame qomat yang warid dari Nabi, yang diijazahin ame Nabi, itu Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan kemudian ada anjuran kesunahan dibaca di selain waktu antara adzan dan qomat. Maka perintahnya, anjurannya, bacalah itu doa olehmu, fa'alaika, maka hendaklah, alaika, engkau baca itu doa, karena doa itu menghimpun semua doa-doa, dan paling utamanya doa-doa, afdoluha. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi hadirin para muhibbin, para dzakirin, para muta'allimin yang dimuliakan Allah, intinya apa yang kita baca tadi urusan kita ibadah di masjid. Nah seperti yang Al-Fakir sampaikan, Al-Fakir ralat tuh dulu waktu antum lagi lebaran, silaturahmi lebaran, sempat ada yang nanya iktikaf di masjid Ghairu Jami boleh gak? Waktu itu Al-Fakir jawabnya nggak bisa, iktikaf itu kudunya di masjid. Tapi kemarin waktu Al-Fakir ngaji kitab Mizanul Kubro sama Abah Kamal atau Kiamal Kamal Yusuf, ada keterangan boleh iktikaf itu yang masjid yang Ghairu Jami boleh. Berarti kalau ini kita sepakat namain masjid tapi Ghairu Jami, boleh kita iktikaf di sini, boleh. Gitu.
Waktu antum lagi sowan, saya jawabnya, saya masih ingat tuh, nggak boleh, nggak ada tuh, nggak bisa, kita itikaf kudu di masjid. Nah ternyata waktu kemarin ngaji ada keterangan, dan waktu hari Sabtu ngaji di masjid di rumah beliau, saya pertegas lagi tuh pertanyaan itu. Akhirnya dikeluarin dalil yang lain. Intinya boleh kalau kita iktikaf di masjid ghairu jami. Gitu. Tapi iktikaf musola boleh gak bah? Ya nggak boleh kalau musola, musola belum jatuh satu syarat. Kalau masjid ghairu jami masih boleh. Yang tidak jami artinya masjid yang belum dipakai ama sholat Jumat. Kenapa emang? Ya banyak syaratnya, karena masjid sono belum penuh, masih dekat berdekatan, akhirnya nggak dibikin sholat Jumat. Tapi itu masjid, tapi ghairu jami. Jadi kalau masjid jami berarti masjid itu dipakai sholat Jumat. Tapi kalau masjid itu nggak dipakai sholat Jumat, itu istilahnya masjid ghairu jami. Itu banyak tuh dulu di Karatengsin dan sekitarnya banyak tuh. Biasanya emang kalau masjid ghairu jami kelebihannya walaupun nggak dipakai Jumatan, kegiatan ngajinya banyak di situ. Itu artinya kegiatan ngajinya banyak. Ada ngaji mingguan, ada ngaji pagi, kuliah subuh. Jadi hampir sama ame kegiatan di masjid. Cuman bedanya dia nggak dipakai Jumatan doangan. Itu kemarin sempat ada kisru juga tuh di daerah Kelapa II. Orang bikin masjid ngeresmiin, mana Ki Sukron yang ngeresmiin. Cuman kalau kata saya Ki Sukron dibohongin itu. Jadi itu masjid sebenarnya belum cukup syarat itu waktu diresmiin. Kenapa? Karena masih dekat sama masjid yang ada. Paling jaraknya nggak sampai 1 kilo. Dan yang paling terpenting bukan cuma jarak, patokan Jumatan. Jumatan belum penuh, masih bisa nampung. Kecuali kalau emang salah satunya boleh kalau beda aliran. Maksudnya beda agama mazhab. Ono masjid Muhammadiyah, masjid NU. Nah boleh tuh bikin masjid walaupun ono belum penuh, boleh. Gitu. Boleh kalau itu lain mazhab, boleh. Tapi kalau dia seirama, nah itu patokan standarnya penuh Jumatan. Yang saya ngalamin kalau khotib Jumat emang penduduknya padat. Ambora, Kota Bambu, itu Duri Utara, itu daerah rapet tuh. Terus RW ada 2 masjid, banyak tuh. Nah, cuman perkaranya di sono ributnya dulu, termasuk kita dipanggil minta pendapatnya orang lurah, toa masjid. Jadi anak-anak yang kadang-kadang bikin ricu, khotib masjid ini mau khotib toanya jadi kayak lomba ceramah. Udah gitu yang kerok anak-anak yang Jumatan. Jadi dia mah Jumatan di masjid sini, ya khotibnya lama. Yang sono udah sholat dipindah ke sono. Bocah tuh, rusuh tuh. Nah, di sono udah pindah sono yuk. Emang ada dekat jaraknya, gitu. Mau lama di sini. Akhirnya bikin peraturan tuh sepakat tuh daerah Kota Bambu. Sepakat suara dalam, jangan tua luar. Gitu. Nah, jadi ala kulihal intinya masjid itu punya kemuliaan. Tapi bagi orang yang bisa memuliakan masjid, berarti wa illa fala. Bagi orang yang tidak memuliakan masjid, walaupun dia sering ngetem di masjid, nggak dapat kemuliaan masjid. Itu intinya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita simak, yang kita haji, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, khusus buat al-fakir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memuliakan masjid dan bisa dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan masjid. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana ayubana, ikshif lana kurubana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadza majlis al-ghazain bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.